Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, khususnya teman-teman Kabupaten Cianjur, ya kan? Perkenalkan, nama saya Sugeng Anto, ya kan? Dari komunitas Bos Indonesia, penggiat Germas Sejahtera dan penggiat kesadaran politik masyarakat Indonesia, Garuda Politik Indonesia, ya kan? Selain saya kali ini mau edukasi tentang program support menuju Pileg 2024 Kabupaten Cianjur, kolaborasi win-win solution, menang untung, kalah untung. Ini menarik Bapak sekalian, menang untung, kalah untung. Nah, Bapak sekalian, di dalam Pileg itu tentu ada resiko. Ketika kita ikut konsisten dalam pesta demokrasi, Pileg, ya kan, itu bertarung dalam pilihan legislatif, tentu ada menang dan kalah, ya kan. Dan kita harus punya mental menang kalah ya, menang untung, kalah untung. Kalahnya aja masih untung. Bapak sekalian, kita belajar dari filosofi orang Jepang. Orang Jepang kalau perang adalah punya mental berani mati. Berani mati bukan artinya dia pasrah, mau mati, tidak. Karena dia berani mati, makanya dengan segala upaya gimana dia tidak mati, gimana dia menang. Nah, ini spiritnya. Jadi jangan sampai kita ini punya mental cuma siap menang nggak siap kalah. Kalah tapi kita bukan artinya kita mau kalah, tidak. Itulah mental yang luar biasa, ya kan. Jadi kalau kita punya mental juga harus mental seorang petarung ya. Jadi kita jangan sampai gara-gara kita tidak mau kalah, kita selalu dengan cara-cara yang nggak benar kita untuk bisa dudukan begitu. Oke Bapak sekalian, kalau kita bicara menang untung kalah untung cukup menarik. Nanti kita akan ikuti, akan bisa lebih detail lagi untuk edukasi ya, atau kita bisa sharing nanti di saat kopdar. Oke, Bapak sekalian, ketika kita bicara pemerintahan Kabupaten Cianjur, tentu kita bicara kabupaten cukup lebar ya di Jawa Barat, ya kan? Ya kan, cukup wilayahnya cukup lebar, ya kan, dari utara sampai Samudra Selatan, Samudra Hindia ya itu ya. Dengan 32 kecamatan, dengan 354 desa dan 6 kelurahan, dengan 2.748 RW dan 10.483 RT, dengan jumlah penduduk ya kan kurang lebih 2,2 juta, ya kan. Luar biasa dengan ini data di 2017, luar biasa ya Kabupaten Cianjur. Oke misalnya ketika bicara DPR di Kabupaten Cianjur, jumlah kursi 50 kursi dengan dibagi oleh 5 daerah pilihan, dengan APBD 3,5 triliun ya kan di 2019. Jadi cukup luar biasa ya Kabupaten Cianjur ya, DPR Kabupaten Cianjur. Nah, Bapak sekalian, ketika kita bicara Pileg, tentu dasarnya adalah Undang-Undang Pemilu ya. Kalau ini Pileg 2019, dasar Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum ya. Ada kurang lebih 5 poin. Sistem pemilu bersifat terbuka, ambang batas pencalonan presiden 25%, parlementer threshold 4%, sistem perhitungan konversi suara senlik murni, kemudian alokasi kursi per dapil 3-10 kursi. Oke. Kenapa kita harus peduli politik? Nah ini menarik. Kenapa kita harus peduli politik? Jadi ini ada Bapak Mehmet Erbakan, salah satu tokoh nasional Turki ya. Dia salah satu ada didikannya Ali Adnan Menderes, ya kan. Jadi dia seorang akademisi seangkatan Pak Habibie ya. Dia insinyur juga. Nah, kenapa dia punya jargon orang Islam yang tidak peduli politik akan dipimpin oleh politikus yang tidak peduli pada Islam? Padahal Turki 98% penduduknya Muslim. Prosentasenya lebih menang dibanding Indonesia yang 86%. Karena apa? Di Turki adalah sekuler, memisahkan antara agama dan kekuasaan. Sama ketika kita lapangan, kita ketemu Bapak Ustadz, waduh Pak Sugeng jangan ngomong politik lah, politik itu kotor, kejam dan sebagainya. Saya kira itu belum paham saja, ya kan? Makanya saya edukasi dengan guyonan kadang, Pak Ustadz kalau Islam itu jangankan bicara pemerintahan, bicara politik, bicara perniagaan, ya kan? Hubungan antara masyarakat, kencing aja tuh ada aturannya, ada adabnya di dalam Islam. Jadi kita kalau kita bicara Islam juga harus kafah, nggak boleh sepotong-potong, ya kan? Makanya dari sekarang kita harus mulai peduli politik, ya kan? Kayak marbot aja, boleh nggak marbot itu dibayar oleh operasional oleh negara lewat APBD? Boleh aja ketika yang legislatif ketok palu kan gitu. Tapi ketika yang duduknya nggak peduli sama konstituennya, nah itu yang masalah. Oke, mulai sekarang kita harus peduli dengan politik. Oke. Bapak sekalian, kalau bicara legislatif, jadi gini, legislatif adalah lembaga kekuasaan. Sekali lagi, legislatif adalah lembaga kekuasaan, bukan lembaga sosial. Ya. Nah, ini
ini bagian dari trias politika. Jadi politik kita, kekuasaan kita dibagi oleh 3 kekuasaan. Jadi kita mengajarkan trias politika adalah legislatif, eksekutif, yudikatif. Kalau bicara legislatif Indonesia berarti bicara MPR, bicara DPD RI, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Dengan fungsi legislatif membuat regulasi undang-undang perda, fungsi penganggaran budgeting, dan fungsi kontrol pengawasan. Jadi inilah legislatif. Nah, ada hal-hal penting, ada 8 hal penting di dalam pileg pilihan legislatif. Undang-undang pemilu selalu berubah setiap 5 tahunnya. Nah, ini menarik. Jadi undang-undang selalu berubah ya. Makanya kita harus memahami undang-undang pemilu sehingga kita strategi di lapangannya kita bisa gimana caranya kita memenangkan. Jadi, nah, pileg banyak kursi banyak caleg. Nah, pileg berbeda dengan pilkada. Kalau pilkada 1 kursi banyak calon, kalau pileg banyak kursi banyak calon. Nah, kalau dalam satu daerah pilihan ada 10 kursi, artinya kita tidak harus nomor 1. Ya kan, nomor 10 pun dapat kursi. Jadi di dalam pileg kalau dalam satu dapil itu 10 kursi, artinya apa? 90% orang tidak suka dengan kita dan partai kitanya aja kita masih punya kursi, kan gitu loh. Karena kita tidak harus nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10 dapat kursi. Benar ya? 98% lebih kursi legislatif adalah jamaah. Nah, ini penting. Jadi misal dalam 1 kursi itu harganya 20.000 ya kan. Yang mencoblos individu 20.000 sangat jarang, mungkin separuhnya ya atau kurang lebihnya kan. Nah, sisanya berarti suara partai dan suara caleg lain. Makanya kita harus suaranya 90% adalah suara kursi gotong royong. Maka ada caleg terpilih dan tidak pilih, makanya harus ada kesepakatan win-win solution. Pileg berdasarkan dapil ini berdasarkan jumlah penduduk, oke. Pasca reformasi pileg menganut sistem terbuka, oke. Dalam pileg ya kan 1 orang 1 suara, one man one vote. Suara presiden sama suara tukang becak lah sama. Suara petani sama bosnya petani lah sama, ya kan? Oke. Pileg pasca reformasi adalah banyak caleg baru. Jadi pasca reformasi undang-undang itu kan dia amandemen 4 kali tahun 99, 2000, 2001, 2002 ya. Salah satunya sistem politik kita lah pemilunya sistem terbuka. Oke, betul kan? Kalau kita bicara Kabupaten Cianjur pileg 2019 maka ada 9 partai yang duduk di dewan ya, dengan tertinggi dengan Partai Gerindra dengan 11 kursi, disusul Golkar 8, Nasdem 6, PKS 5, PDIP 5, PKB 5, Demokrat 5, PAN 3, dan P3 2. Ya, ini kita bicara hasil pileg. Nah, catatan penting di dalam pileg Kabupaten Cianjur adalah apa? Nah, ini kursi terbanyak lagi Gerindra menggeser suara Demokrat. Jadi pileg 2014 lah Demokrat digeser oleh Gerindra, ya kan. Kemudian nah ini 46% anggota legislatif adalah wajah baru. Nah, ini menarik Bapak sekalian. 46%. Jadi hampir 50 legislator yang duduk itu berarti orang baru. Artinya apa Bapak sekalian? Tidak mudah pertahanan untuk bertahan kursinya. Jadi dia sangat dinamis ya. Nah, oke. Harga 1 kursi 24.000 suara ya. DPT 1.665.509, artinya harga 1 kursi ini adalah DPT dengan kehadiran kurang lebih 72%, dibagi dengan jumlah kursi maka lahirlah harga 1 kursi kurang lebih 24.000. Nah, perolehan suara individu tertinggi duduk di kursi legislatif adalah 14.000. Nah, jadi 14.000 menuju 24.000 tentunya suara yang lainnya lah suara partai dan suara caleg lah lain. Apalagi ini 2.535 dapat kursi, berarti 2.535 menuju 24.000 berarti suara yang hampir 78% adalah suara caleg lain dan suara partai. Makanya harus ada kesepakatan win-win solution. Jadi kita ini jangan sampai kita ini kadang-kadang ngomongnya Pancasila tapi kita musyawarah mufakat keadilan sosial persatuannya kurang, ya kan? Kita harus musyawarahkan gimana nih? Ya kan? Nah, jadi duduk dewan ingat 90% kursi adalah jamaah ya. Oke. Bicara Demokrat 5 kursi jadi dari 11 kursi. Wow, turun. Luar biasa ini ya. Nasdem Nasional Demokrat 6 kursi dari 1 kursi. Wow, ini melonjak tinggi ya. Nah, partai baru tidak dapat kursi ya kalau di Cianjur ya. Tapi inilah ini menarik, jadi sangat dinamis ya. Jadi kalau kita bicara pileg Kabupaten Cianjur cukup dinamis. Oke, lanjut. Nah, kalau kita bicara menuju pileg 2024 Kabupaten Cianjur, kalau undang-undang masih digodok ya, undang-undangnya masih digodok oleh Dewan DPR RI ya kan. Tentu kurang lebih di 2024 lah seperti ini, sistem pemilu adalah proporsional tetap terbuka, kemudian jumlah kursi legislatif 50 kursi, daerah pemilihan dapil kurang lebih 5 dapil, sistem pemilihan one man one vote sama banyak caleg baru ikut berpartisipasi. Nah, pemilihan Kabupaten Cianjur lah homogen.
Jadi homogen itu cenderung apa saya status dominannya menengah ke bawah. Jadi justru nanti harus strategi. Nah, persaingan semakin ketat, strategi 3M harus lebih awal dan terukur. Nah, ini menarik nanti. 3M. Tapi selain dalam politik, Bapak Ibu mungkin udah paham 3M. M pertama adalah mapping. Jadi mapping itu sangat penting ya, mapping suara, mapping wilayah dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah monitoring. Monitoring adalah yang energi paling besar, monitoring dan maintenance. Kemudian M ketiga adalah mobilizing, gimana mengkonversi yang dimonitor menjadi dimobilisasi menjadi suara. Ya kan? Nah, nanti kita bicara kerjasama tentang banyak bicara 3M. Oke, lanjut. Bapak sekalian, ketika kita bicara pileg, targetnya suara bukan masa. Kalau masa kita kumpulkan orang, ya kan, datangkan artis, suruh datang ngomong pilih A pilih B, partai A partai B akan dukung, tapi belum tentu jadi suara. Karena kita suara tentu siapa pemilih kita dan kebutuhannya harus kita pahami ya. Sekali lagi, hukum yang dipakai untuk membangun suara yang besar adalah, ingat, hukum memberi dan menerima. Jadi jangan pernah berharap menerima kalau belum pernah memberi. Jadi ini hukum alam ya. Oke, Bapak sekalian. Nah, sebelum dipilih, makanya ada 4 tahapan untuk dipilih. Jadi ada 4 tahapan: dikenal, diterima, disenangi, dipercaya, dipilih. Jadi sebelum dipilih ini ada tahapannya. Jadi kalau kita besar-besar spanduk, brosur di mana-mana cuma dikenal. Kalau lawan politik kita sudah mulai masuk tahap 2, 3, dan 4, ya dikenal saja tidak cukup. Tapi lawan politiknya diam saja, dikenal, kita bisa dipilih kan gitu. Jadi kita harus sangat jeli kan. 4 tahapan untuk dipilih ini sangat penting ya. Nanti kita bicara edukasi lebih detail tentang 4D ini kan. Jadi inilah tahapan yang harus dipahami. Oke, lanjut. Nah, karakter memilih. Bapak sekalian, ternyata memilih karena potensi 7%, saudara golongan organisasi 7% total 35%. Nah, 65% faktor memilih terbesar karena balas budi. Jadi 60% balas budi. Nah, balas budi itu ada 2. Balas budi jangka pendek atau disebut dengan serangan fajar, dan bully jangka panjang disebut dengan rencana terukur. Nah, nanti kita bicarakan jangka panjang bukan jangka pendek. Kan cuma serangan fajar pakai duit ini juga gambling juga, ya kan? Duit keluar belum tentu menang, ya kan? Nah, kita jangka panjang. Bapak Ibu sebagai inspirasi, bahwa ada sebenarnya tokoh yang berangkat dari Jabar 6 itu kota Depok, kota Bekasi ya, beliau luar biasa. 2009 jadi, 2014 jadi, 2019 jadi. Jadi dia seorang lapangan ya, dia menanamkan balas budi jangka panjangnya luar biasa ya kan. 3 kali berturut-turut dengan perolehan di atas 10.000 suara, 100.000 suara. Siapa dia? Ya betul, Syukur Nababan ya, luar biasa ya. Nanti ini salah satu inspirasi gimana program jangka panjang itu diperankan. Oke, lanjut. Nah, estimasi operasional pileg dari Bapak sekalian. Jadi secara umum berdasarkan riset Sorot Nasional, pileg ini seperti ini. Jadi operasional, kalau ini bukan uang dibagi ya, operasional itu kurang lebih untuk DPD Kabupaten Kota itu 300 juta, provinsi 1,5 M, ini 4 M. Ini bukan uang dibagi ya, ini uang operasional di lapangan yang diperlukan. Nah, tapi kita nanti bukan pakai metode ini kan. Kita nanti ada metode khusus, yaitu program menang untung kalah untung ya, kolaborasi win-win solution, tentu dengan low cost ya kan, dengan biaya yang rendah. Oke, Bapak sekalian. Ya. Budget pemenangan pileg, Bapak Ibu sekalian, ternyata ada beberapa alokasi. Budget itu adalah 50% terbesar adalah untuk spanduk pertemuan operasional tim sendiri 50%. Nah, berikutnya adalah 20% adalah program doktrinisasi dan penguncian suara. Kenapa? Kalau kita dikenal, diterima, tapi kita nggak dikunci suara, maka suaranya juga bisa beralih. Makanya ada program penting adalah doktrin dan penguncian suara. Tapi kita harus tahapan awalnya mulai. Apanya ini doktrin kalau kita tahapan dikenal, diterimanya belum masuk kan gitu. Oke, lanjut. Nah, biaya besar penanganan pileg sekali lagi operasional. Operasional itu solusinya seperti apa? Politik dan bisnis mereka satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan ya. Menang, kita punya program menang untung kalah untung, bukan menang untung kalah buntung, tapi menang untung kalah untung. Jadi politik dan bisnis seperti mata uang nggak bisa dipisahkan ya. Seperti mata uangnya ini ada gambar, ada angka. Oke, lanjut. Nah, manajemen risiko. Apabila kita bekerja dengan perhitungan risiko, maka risiko tidak jadi masalah lagi. Nah, program menang untung kalah untung ini hadir karena ada risiko, Bapak sekalian. Nah, di dunia ini ada bisnis yang cukup besar, bisnis yang lahir karena risiko, Bapak sekalian. Apa, Bapak sekalian? Yang bisnis yang lahir karena risiko, yang besar, yang punya klub bola dan sebagainya. Ya, betul. Bisnis asuransi atau insurance. Jadi bisnis asuransi adalah bisnis yang lahir karena adanya resiko kecelakaan, resiko kematian, resiko kebakaran, nah lahir dia. Sama, kita program menang untung kalah untung ini dasarnya kita resiko pileg adalah kalah. Tapi gimana kalah kasih untung? Tapi target kita adalah menang, ya kan? Tapi semua harus disiapkan. Bahasa sederhananya kita ngomong pahitnya harus disiapkan kan. Jangan ngomongnya manis saja, kalau manis semua orang mau. Yang nggak mau pahitnya itu yang betul tidak. Ya, oke, lanjut. Nah, kolaborasi Bos Indonesia Germas Sejahtera. Jadi bisa lihat di dalam politik nasional itu dipengaruhi oleh 5M. Sekali lagi di politik nasional dipengaruhi oleh 5M. M pertama adalah organisasi massa, M kedua media massa, M ketiga adalah mahasiswa, M keempat adalah militer, M kelima adalah money atau pengusaha. Sekali lagi, politik nasional dipengaruhi oleh 5M. M pertama adalah massa, organisasi massa, M kedua adalah media massa atau pers, yang ketiga adalah mahasiswa karena mahasiswa itu sebagai generasi penerus ya kan, tahun 66
gerakan mahasiswa tahun 98, gerakan mahasiswa juga luar biasa juga. Kemudian militer, karena kondisi darurat militer itu juga menguasai negara. Kemudian yang kelima adalah money atau pengusaha. Jadi sekali lagi 5M. Nah, kita nanti bermain di M, massa dan media massa tentunya yang sebagai dasarnya. Oke, lanjut. Nah, konsep dasar win-win solution adalah apa? Pemilihan legislatif punya korelasi dengan berdagang, niaga kerjasama menawarkan sales terapis, tenaga pemasaran, tenaga lapangan, mitra bisnis dalam aktivitas setiap hari mempengaruhi orang untuk mengikuti apa yang ditawarkan, ya kan? Nah, energi atau biaya yang dikeluarkan dengan adanya tambahan promosi caleg legislatif dan tambahan sama ini menarik, bosan. Kalau kita umpamanya kita tinggal di Bogor, setiap hari kita punya bisnis ke Jakarta, jadi Bogor Jakarta. Suatu saat ada orang, Pak, saya mau numpang ke Jakarta. Nah, tentu biaya yang dikeluarkan sama nggak kira bensinnya? Ya hampir sama. Tapi kalau kita hanya kepentingan ke Jakarta, karena kita tidak ada kegiatan rutin, maka kita mengeluarkan biaya yang cukup besar. Nah, inilah pentingnya kolaborasi. Nah, mempengaruhi orang lain dengan dasar trust atau kepercayaan. Jadi 4 tahapan tadi ya. Nanti detailnya bisa ikut di. Kemudian yang berikutnya adalah mempengaruhi orang masa tanpa dibaca oleh lawan dan no money politik. Nah, jadi kalau no money politik ya, karena kita tidak bermain uang, nyebar uang, tapi nyebar ilmu, nyebar jasa kebaikan. Oke, lanjut. Nah, kolaborasi win-win solution BOS Indonesia dengan masyarakat. Nah, apa BOS Indonesia? BOS Indonesia adalah komunitas pebisnis online dan offline, ya kan? Sehat sejahtera, ya kan? Yang didukung oleh lembaga kursus dan pelatihan Sugeng Sejahtera, ada KPS, CBO Academy dan media sosial dan sebagainya, yang, ya kan? Di mana BOS Indonesia ini bersifat inklusif, bukan eksklusif. Kalau inklusif berarti semua bisnis masuk, ada 10 bidang bisnis, kemudian stakeholder semua orang bisa terlibat. Jadi kita bukan eksklusif, inklusif ya, sebagai wadah edukasi dan praktek bisnis. Jadi kita tidak hanya cuma teori aja, tapi harus praktek. Nah, kolaborasi dengan Germas. Germas adalah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sesuai dengan Impres nomor 1 tahun 2007 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Jadi sehat itu ada 4 hal yang harus dipahami: sehat fisik, sehat psikis, sehat sosial, finansial, dan sehat spiritual. Jadi badannya sehat, uangnya harus sehat juga, ya kan? Nah, kolaborasi BOS Indonesia menjadi kekuatan yang luar biasa. Nah, di lapangan, bentuk kegiatan BOS Indonesia dan Germas sebenarnya adalah secara online dan offline. Online-nya adalah apa? Ada edukasi lewat WA, Telegram, media lain dengan edukasi bisnis online offline, kursus bisnis online offline, edukasi pola hidup sehat, kemudian lewat offline-nya dengan edukasi bisnis online offline, edukasi Germas Sejahtera, edukasi dan pemeriksaan kesehatan, kemudian olahraga, jalan sehat bersama dan lain sebagainya. Inilah bentuk kegiatan di lapangan, baik online dan offline. Nah, program kolaborasi, nah sekali lagi Bapak Ibu sekalian, monitoring kata kunci. Jadi kita sales, agen terapi, tenaga pemasaran, mitra bisnis, manajemen di lapangan, sekali lagi ini dijadikan sebagai kekuatan monitoring kan, pemenangan suara dengan kekuatan komunitas BOS Indonesia dan Germas Sejahtera. Jadi program kolaborasi doktrin pengundian suara ini adalah memanfaatkan energi teman-teman di lapangan. Tentu kalau kita membangun itu khusus untuk politik, tentu biaya yang cukup besar. Tapi karena ini adalah udah kegiatan, ini sudah rutin, maka kita tidak begitu, tinggal kita kerjasama win-win solution saja. Oke? Oke, Bapak sekalian, ini menarik. Jadi kolaborasi win-win solution, ya kan? Nah, intinya adalah apa? Tripartit sukses pileg adalah apa? Memadukan kekuatan antara komunitas BOS Indonesia Germas Sejahtera, kemudian tim sukses caleg, kemudian tentu dengan media pers partner, ya, karena media sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi dan bentuk opini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 9 tentang pers, ya kan? Ini adalah luar biasa untuk duduk sebagai DPR Kabupaten Cianjur dengan low cost, dengan biaya rendah, ya kan? Dengan biaya rendah, ya kan? Duduk menjadi DPRD Kabupaten Cianjur 2024. Oke, Bapak sekalian, intinya adalah apa Bapak sekalian? Gimana BOS Indonesia Germas Sejahtera Kerja Politik adalah sukses by design. Jadi kita ikut mendudukkan teman-teman, membantu duduk di legislatif tentu dengan cara yang elegan, cara yang konstitusional, dengan cara yang baik, cara yang benar. Karena kalau kita duduknya dengan cara yang baik, maka insya Allah dia akan juga jadi duduk di dewan dengan baik, mementingkan kepentingan konstituen dan masyarakat, ya kan? Sehingga kita punya teman-teman yang duduk di legislatif yang sangat peduli kepada konstituen dan masyarakat. Bapak sekalian, sampai jumpa sampai edukasi berikutnya. Jadi ini teknis penjelasannya cukup banyak. Nanti kita ada edukasi lanjutnya. Terima kasih. Indonesia sehat, Indonesia kuat, Indonesia maju, Indonesia menang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.